perkenalkan nama saya Dira Fitri Anissa dari program studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan, kelas MI 3A. Saya akan mewawancarai salah satu driver ojek online di daerah Politeknik Negeri Medan. Halo Bang, boleh perkenalkan diri Abang dulu? Saya atas nama Reza Aprialdi, saya berprofesi sebagai driver ojek online selama 4 tahun. Gitu juga. Ya, benar. Boleh cerita nggak Bang, gimana ceritanya kenapa Abang pilih profesi ini? Awalnya sih saya dulu sempat merantau ke daerah Bogor sana Kak. Terus kan karena di sana itu COVID, jadi saya memutuskan untuk balik lagi ke Medan gitu. Selang beberapa bulan saya di Medan, ditawari kawan gitu, udah daftar ini aja ojol gitu kan, sebagai kerjaan gitu. Apa tantangan yang Abang alami selama menjadi ojek online? Tantangannya sih yaitu tadi Kak, pendapatan yang naik turun gitu. Susah untuk menstabilkannya gitu. Ada nggak Bang solusi atau jalan keluar dari tantangan tersebut? Kalau solusinya sih saya dengar dari rekan-rekan yang lain sih, konsistenkan jam kerja aja sih, tingkatkan gitu. Yang awalnya 10 jam kerja jadi 12 jam kerja atau 13 jam kerja gitu. Konsisten selama sebulan atau 2 bulan, ya mudah-mudahan kalau memang rezeki gitu kan akunnya jadi stabil gitu. Solusinya gitu sih Kak, kata rekan-rekan di jalan gitu. Boleh tahu gak Bang, gimana cara Abang mengelola keuangan gitu? Saya mengelola keuangan sih dari 10% pendapatan saya di ojek online ini saya sisihkan untuk perawatan kendaraan. 10% lagi itu saya gunakan untuk konsumsi gitu Pak. Ada gak Bang pesan dari Abang yang ingin disampaikan untuk kami sebagai mahasiswa atau kepada orang-orang? Untuk kepada kakak dan abang ini, semangat terus kuliahnya, semoga cepat lulus. Udah kita isi Kak. Terima kasih ya Bang, terima kasih banyak Bang, semangat Bang. Terima kasih ya Kak. Oke, selamat sore Kak. Perkenalkan, saya Dwika Bornebaho. Saya dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Komputer Informatika dari Prodi Manajemen Informatika. Izinkan saya untuk mewawancarai Kakak tentang keseharian Kakak. Sebelum kita lanjut wawancara, boleh nggak Kakak perkenalkan nama Kakak? Nama saya Teti Mesradianti Hulu. Umurnya juga? Ya. Umurnya 26 tahun. Oke. Nih, Kakak nih kan lagi buka usaha printing. Kenapa sih Kakak pilih bidang ini? Ya, karena dekat dari kampus. Habis itu kayak ya mudah dikerjakan juga, kebetulan hobi. Ya. Komputernya juga hobi ya. Oke. Apa sih tantangan yang Kakak alami selama menjalankan usaha ini? Paling kesulitannya kalau alat-alatnya rusak, karena kan nggak semua alatnya itu bisa aku pelajari memperbaikinya, jadi agak susah juga di situ. Kebetulan pas di situ sibuk, di situ rame, di situ rusak. Itu ya. Itu aja. Oh iya. Kalau itu solusi keluar dari permasalahan ini apa sih Kak? Ya panggil mekanik solusinya, cuman nggak secepat itu datang kan, tapi itulah. Gimana sih cara Kakak mengelola keuangan perusahaan ini? Mengelolanya ya dicatat, dibikin buku keuangannya biar tahu pengeluarannya, pemasukannya berapa. Oke. Yang terakhir nih Kak, ada nggak pesan Kakak untuk mahasiswa seperti saya ini atau yang baru lulus kuliah untuk kedepannya gimana gitu? Ya kalau yang masih kuliah ya semangatlah kalian ya. Oke Kak. Baiklah, mungkin sekian wawancara kita hari ini. Buat Kakak, terima kasih udah meluangkan waktunya. Selamat sore Kak. Selamat sore. Selamat siang Bang, perkenalkan nama saya Holly. Saya dari semester 3 program studi Manajemen Informatika. Di sini izinkan saya untuk mewawancarai Abang sebentar, boleh? Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan usia Abang? Baik, perkenalkan nama saya Indra Gunasi Pasaribu dan usia saya 18. Oke, usianya 18 tahun. Oke, yang pertama Bang, pertanyaannya kenapa Abang memilih profesi ini? Kenapa saya pilih kerjaan ini?
hanya untuk mengisi masa-masa nggak biar saya untuk tahun depan coba UTBK lagi. Lalu apa tantangan abang selama menjalani profesi itu? Tantangannya sih selama ini yang susahnya ada pungli ya. Oh, ada pungli di sekitar Ya. sini ya. Lalu solusi yang abang lakukan untuk menghadapi? Yang saya lakukan mungkin cuman menerima atau enggak ngelawan. Oh, abang mau ngelawan juga? Boleh. Boleh, oke. Lalu yang terakhir bang, boleh saya minta pesan abang untuk kami sebagai mahasiswa di sini atau masyarakat sekitar sini, boleh? Kalau untuk pesannya, menurut saya bagus-bagus lah belajarnya, karena meraih masa depan itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Itu saja bang. Baik, terima kasih untuk waktunya ya bang. Perkenalkan, nama saya Mia Rizky Aminati dari program studi manajemen informatika. Jadi di sini aku mau wawancarain kakak nih mengenai profesi. Kakak boleh perkenalin diri dulu? Boleh, sebelumnya nama saya Radita Naswaulia. Saya di sini sebagai greeter yang mengarahkan tamu ke pemesanan dari arah sini atau dari meja, sama menangani keluhan-keluhan customer yang ada di sini. Jadi kakak kenapa memilih profesi ini? Karena basic saya dulu dari sekolah udah dari dunia perhotelan sih Kak. Jadi di sini kebetulan ada profesi ini, saya mau milih ini aja. Terus apa aja sih kak tantangan yang kakak dapat dari profesi ini? Tantangan dari saya sih, saya sebenarnya introvert ya Kak, jadi kurang berani ngomong ke orang-orang gitu. Cuman karena kita kan harus berani untuk maju, jadi saya tetap untuk improve diri saya sendiri untuk lebih percaya diri lagi untuk sekarang. Jadi solusi yang bisa kakak kasih tuh apa kak dari tantangannya? Sekarang lebih sering berlatih aja sih Kak, kayak untuk lebih peka sama customer, lebih sering juga talk to customer apa aja keluhannya di sini. Jadi lebih percaya diri aja udah sekarang. Jadi terakhir nih kak, pesan yang mau kakak sampaikan ke mahasiswa gitu apa? Berapa ya? Semangat aja sih Kak sampai akhir ininya semesternya, semangat ya Kak. Terima kasih ya kak. Selamat siang Pak. Siang. Nama saya Nikolas Aprilius Simanjuntak. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Informatika. Jadi sini saya akan mewawancarai Bapak seputar tentang profesi Bapak. Saya boleh perkenalan nama Bapak? Oke, nama saya Dindi Aditya. Saya berprofesi sebagai sales otomotif merek Toyota mobil. Sudah berapa lama Bapak menjadi sales? 5 tahunan lebih. Selama 5 tahun, tantangan apa yang Bapak rasakan menjadi sales? Mungkin tantangannya sekarang karena banyak di sosial media ya. Kita kan beralih tuh dari dunia yang dulu konvensional menjadi digital. Nah, jadi tantangannya sekarang lebih banyak aja improve untuk promosinya ke banyak digital marketing. Kalau dulu kan kita door to door, terus referensi. Mungkin sekarang kita lebih banyak ke situ. Dengan tantangan itu, solusi apa yang telah Bapak lakukan? Solusinya kita mau nggak mau harus menyesuaikan ya, gimana perkembangannya kita harus menyesuaikan, kita mengikuti juga, sembari kita improve juga untuk diri kita sendiri, gimana nilai lebih kita dari sales person yang lain gitu. Jadi kita punya nilai lebih lah di antara mereka, seperti itu. Mengenai mengelola keuangan untuk keluarga, kebutuhan pribadi, bagaimana itu Pak? Sebagai mahasiswa kami juga harus belajar. Oke, boleh. Karena saya sudah berkeluarga, mungkin sekarang untuk masalah keuangan kita mungkin lebih prioritaskan yang kita butuh ya daripada yang kita pingin istilahnya gitu. Keinginan sama kebutuhan itu beda. Jadi kita harus lebih prioritaskan kebutuhan yang lebih pokok seperti mungkin kita pendapatan kita butuh prioritaskan kebutuhan pokoknya dulu nih, ya kan, yang penting untuk kita, untuk anak-anak yang di rumah. Baru setelah itu kita kebutuhan tambahan seperti yang lain lah. Jadi kita prioritas sekarang ke pokoknya daripada ke yang lain-lainnya. Itu aja sih. Karena zaman sekarang kan kita tahu ya, kita harus pandai memilah-milih tuh, nggak bisa ikut ego-ego juga kayak dulu
seperti itu. Pesan-pesan Bapak untuk kami sebagai mahasiswa, Pak. Misalnya sebagai mahasiswa, oke, karena saya dulu juga mahasiswa, mungkin kita harus lebih ini ya, fokus. Kita berdiri di jurusan apa, kita mau apa ke depannya, harus kita benar-benar capai gitu. Karena dunia kan semakin besar nih tantangannya gitu. Kalau kita nggak bisa mengadaptasi dengan keadaan sekarang, kita akan berat di kemudian harinya. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat siang. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Hafizan Aska. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan. Kali ini izinkan saya untuk mewawancarai Kakak seputar kesibukan sehari-hari atau profesi. Jika Kakak berkenan, bolehkah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kami? Oke, boleh. Selamat siang juga. Perkenalkan, nama aku Meisyane Fadia Hanifah, Stambuk 24 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik Kak, berkenankah Kakak untuk menceritakan kepada kami kesibukan apa yang tengah Kakak lalui akhir-akhir ini? Kesibukan aku belakangan ini kegiatan mungkin belajar di kelas dan mengikuti beberapa organisasi dan kepanitiaan. Baik Kak, terima kasih. Terkait dengan kesibukan Kakak, apakah Kakak pernah mengalami berbagai rintangan atau hambatan yang akhir-akhir ini tengah terjadi? Mungkin kalau tantangan atau hambatan pastinya setiap orang punya ya, seperti susah fokus ketika di kelas dan mungkin tugas yang dikumpul lebih cepat daripada waktunya. Baik Kak, dalam menghadapi rintangan-rintangan tersebut, bagaimana Kakak mengatasinya? Mungkin bisa dengan berdoa sebelum belajar agar lebih fokus dan tidak menggunakan HP atau benda apapun itu yang bisa mengganggu kefokusan ketika belajar. Baik Kak, sebagai akhir dari wawancara, berkenankah Kakak untuk memberikan beberapa patah kata untuk kami mahasiswa atau untuk orang-orang yang menonton wawancara ini? Oke, berkenan. Jadi pesan saya, belajar dengan giat, tetap semangat dan jangan pernah tipsen. Baik Kak, terima kasih telah mengikuti wawancara ini. Selamat siang Kak.